الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran usul fikih di pekan yang ke-8 atau pertemuan yang ke-8. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang khos dan tahsis. Setelah di pekan kemarin sebelum PTS kita membahas tentang isim nakirah, bisyakin nafi dan al-asmaul mubhamah. Dan kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz berharap kalian para santri banin dan juga banat tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini. Dan untuk santri banin diingatkan ya bahwa kalian masuk tanggal 9 Oktober ya, insyaallah. Dan untuk santri banat tetap kita bisa berjumpa lewat pembelajaran jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dilihat kitabnya halaman 14. Al-Mabhatur Rabi fil khosi wa takhsis, menjelaskan khos dan tahsis. Al-khosu, yang dimaksud dengan khos, wa khos itu adalah al-lafzul maudu'u, lafaz yang diperuntukkan, lidilalati, untuk menunjukkan ala maknan wahidin, terhadap makna wahid. Wahid itu satu ya. Ala sabilil infiradi, dengan jalan menyendiri, yaitu menyendiri, itu yang dimaksud dengan khos ya. Khos itu adalah kalimat yang dimaksudkan untuk diperuntukkan untuk menunjukkan mana satu, yaitu menyendiri. Kalau kemarin ya am itu mananya satu tapi umum dalam artian jenis. Misalnya al-insanu itu am ya, lafaz am. Kalau khos itu adalah lafaznya satu, jenisnya juga satu. Semacam Muhammadun, itu kan satu Muhammad. Muhammad itu satu, gitu kan, dan menyendiri, gitu kan. Bukan sekumpulan orang yang bernama Muhammad, bukan. Itu tentang khos. Adapun tahsis wa takhsisu, adapun tahsis wa tahsis itu adalah ikhraju ba'di madlulil ami, mengeluarkan sebagian dari kata umum. Itu adalah tahsis. Wa tahsis kismani, tahsis terbagi dua. Mutasilun, pertama tahsis mutasil, wa munfasilun, dan kedua tahsis munfasil. Tahsis mutasil adalah tahsis yang tersambung ya. Sedangkan tahsis munfasil adalah tahsis yang terpisah. Kita lanjut. Fal mutasilu, adapun tahsis mutasil, anwaun, ada beberapa bagian. Minha, diantaranya. Tahsis mutasil itu adalah ada beberapa bagian. Yang dimaksud dengan tahsis mutasil adalah di mana tahsis yang antara kalimat umum dan kalimat tahsis ada dalam satu kalimat, satu kalam yang panjang, gitu kan. Nah, satu kalam yang panjang itu di sana terdiri dari kalimat am dan juga kalimat tahsis. Itu disebutnya dengan tahsis mutasil, tersambung antara mukhassis ya. Mukhassis itu yang ditahsis yaitu kalimat am, dan mukhassis yang mentahsis yaitu kalimat tahsis itu sendiri, kalau kalimat khusus itu sendiri. Jadi tersambung dalam satu kalimat. Nah, ini contohnya. Nah, ini al-awal, yang pertama al-istisna'u, pengecualian. Jadi tahsis yang pertama adalah tahsis mutasil, yang pertama adalah istisna. Istisna itu adalah pengecualian atau kata kecuali kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita lihat seperti firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, ini kita lihat di sini lafadz insan, innal insana itu bersifat umum untuk seluruh manusia. Ini dan ditaksis oleh illa. Setelah itu kan ada illal ladzina. Ditaksis oleh illa, dan yang ditaksis adalah kalimat setelah illa. Yang dikecualikan itu kalimat setelah illa, yaitu ada 3. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihati, orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi yang pertama, tahsis mutasil itu adalah istitsna, pengecualian. Jadi kalau ada illa, ya, kalimat illa itu kan mentahsis kalimat yang sebelumnya. Kalau berarti sebelum illa maknanya umum dan setelah illa maknanya khusus. Bisa dipahami ya. Jadi itu tahsis mutasil, yaitu dengan istisna bi illa, dengan istisna dengan lafadz illa. Dilanjut ya. Selanjutnya yang kedua, at-taqyid bisifat. At-taqyid menentukan bisifati dengan sifat. Seperti firman Allah tentang kifarat pembunuhan. Qala Allah Ta'ala fi kifaratil qatli, tentang kifarat pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka orang yang membunuh itu kifaratnya fatahriru raqabatin mu'minatin, harus memerdekakan raqabah. Raqabah itu hamba, abid, mu'minatin yang mukmin. Surat An-Nisa ayat 92. Lafadz raqabah itu bersifat umum di sini ya. Maka karena bersifat umum ditaksis dengan kata mukminah. Jadi pertama, lafadz raqabah itu bisa umum, bisa mukmin, bisa kafir. Itu kalau tidak pakai sifat berarti untuk kifarat pembunuhan itu bisa memerdekakan hamba baik yang mukmin ataupun yang kafir. Tapi dengan adanya kata mukminah berarti ditaksis. Tidak semua hamba dijadikan, tidak memerdekakan semua hamba dijadikan kifarat pembunuhan. Tapi yang bisa menjadi kifarat pembunuhan itu hanya raqabah atau budak yang mukmin saja, tidak semua budak ya. Itu adalah yang kedua, takkid bisifat. Jadi yang pertama mutasil itu istisna ya, yang kedua takkid bisifat. Nah, kita lihat ya, itu mutasil ya, tersambung antara raqabah dan mukminah, ada dalam satu kalimat gitu kan, sebagaimana tadi antara al-insanu dengan kalimat setelah ila itu ada dalam satu kalimat gitu kan, satu kalimat gitu kan, illal ladzina amanu gitu kan. Ini juga sama, ada dalam satu kalimat antara raqabatin dan mukminatin, tidak terpisah, misalnya dalam beda ayat ataupun dalam Al-Quran satu gitu kan, satu dalam hadis. Yang ketiga, at-takhsisu bil goyah, tahsis bil goyah ya. Tahsis bil goyah itu tahsis dengan goyah. Yang dimaksud dengan goyah itu adalah tujuan atau target ya. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala taqrabuhunna, janganlah kalian wahai para suami mendekati mereka, para istri-istri kalian, hatta yathurna, sehingga mereka dalam keadaan suci. Di sini lafaz wala taqrabuhunna gitu kan, itu bersifat umum. Bersifat umum gitu kan, bersifat umum. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Sampai kapanpun. Kalau wala taqrabuhunna itu sampai kapanpun, tidak terbatas oleh waktu. Tapi
setelahnya ada kata hatta yathurna. Nah, ini lafad hatta yathurna ini mentahsis ya. Mentahsis kalimat wala taqrabuhun hunna. Artinya larangan untuk mendekati wanita haid itu kan tidak berlaku untuk selamanya, tapi ditahsis atau dibatasi sampai mereka kembali menjadi suci. Bisa dipahami ya, gitu kan. Nah, ini tahsis bil goya ini termasuk tahsis mutasil karena tersambung, karena antara taqrabuhunna dengan hatta yathurna itu ada dalam satu kalimat. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Adapun yang keempat, at-takhsisu bil badali. Tahsis dengan badal. Yang disebut dengan badal itu adalah pengganti ya, pengganti sebagaimana ya dalam ilmu nahwu badal itu ada 4 ya. Nanti saja dalam ilmu nahwu ya kita menjelaskannya. Sekarang kita sedang mengkaji usul fikih. Adapun yang menjadi contoh adalah qaulullah taala, firman Allah taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan hanya kepada Allah, 'alan nasi wajib bagi seluruh manusia, hijjul baiti untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Man, yaitu orang, istata'a yang mampu, ilaihi ke Baitullah, sabilan untuk membawa bekal ataupun untuk mencari bekal di perjalanan. Nah, ini lafad man, ini manistata'a adalah badal dari lafad annas, yaitu badalul ba'di minal kulli, sebagian dari seluruhnya. Jadi di sini ditahsis ya, kewajiban haji itu bukan untuk semua manusia. Itu kan alanas ini semua orang mukmin gitu kan maksudnya. Bukan semua orang mukmin yang wajib haji itu, tapi kepada siapa? Manistata'a ilaihi sabila. Kan bagi orang yang mampu secara bekal fisik, mampu secara bekal pesak kalau dalam orang Sunda ya. Sakunya juga mampu dalam arti keuangannya mampu, fisiknya juga mampu. Itu kan jadi tahsis di sini lafad man itu mentahsis lafad annas, dan ini termasuk tahsis muttasil, yaitu tahsis muttasil yaitu antara lafad man istata'a dengan lafad alan nasi itu ada dalam satu kalimat ya. Mungkin sampai di sini saja ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Jadi tahsis itu ada 2, satu tahsis muttasil, kedua tahsis munfasil. Yang kita bahas tahsis muttasil, di mana disebut tahsis muttasil antara mukhassis itu yang mentahsis dan mukhassos yang ditahsis itu berada dalam satu kalimat. Ada 4. Pertama bil istisna, dengan istisna yaitu lafaz illa. Seperti tadi surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, antara yang ditahsis dengan yang mentahsis ada dalam satu kalimat. Yang kedua bisifat ya, mentasisnya bisifat. Yang kedua bil goyah, dengan goyah target ya ataupun akhir, tidak sampai tidak selamanya pelarangan untuk mendekati wanita haid, tapi sampai mereka suci. Kalau sudah suci dibolehkan mendekati wanita haid. Yang keempat tahsis bil badal, yang menjelaskan di sini tidak wajib ya haji itu bagi semua mukmin, tapi wajib hanya bagi orang yang mampu dalam perjalanan. Artinya mampu secara fisik dan mampu secara malia. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan dalam bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.